Bogo mah malaikan kudu ku cacing. Bab 137 Keluarga Song melarikan diri. Song Yan tercengang. Chu Chen sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Ning, keluarga terbesar di Tianan. Jika ini benar, maka tidak sulit menjelaskan mengapa keluarga Ning setuju membantu keluarga Song. 9 tuan, salah satunya bernama Ning. Song Yan berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, "Kamu pasti memiliki 9 tuan. Mereka semua memiliki latar belakang yang bagus." Chu Chen berpikir sejenak dan mengangguk, tentu saja. Alis Song Yan melonjak. Siapa yang dia pukul ketika dia memukulnya 5 tahun lalu? Meskipun saya tidak tahu latar belakang 8 Master Chu Chen lainnya, Chu Chen memiliki hubungan yang begitu besar dengan keluarga Ning. Jadi cepat atau lambat dia akan berkembang di keluarga Ning di masa depan. Ada penyumbatan yang tidak bisa dijelaskan di hati Song Yan. Chu Chen membuka mulutnya. Song Yan menenangkan diri, memutar matanya ke arahnya, mengupas anggur untuknya, lalu melemparkan sisa anggurnya ke Chu Chen, berdiri dan berkata, "Aku tidak ragu lagi." Song Yan menekan emosi rumit di hatinya dan berjalan kembali ke kamar. Chu Chen memegang buah anggur di tangannya, mengenang aromanya tadi, dan merasa menyesal. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membiarkannya begitu saja. Chu Chen makan anggur dan memikirkan ekspresi terkejut Song Xieyang dan yang lainnya malam ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. "Perituan Ning, aku tidak pernah mengira kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Keluarga pertama di Tianan, keluarga Ning Anda, sungguh luar biasa." Chu Chen terkekeh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun di keluarga Huang yang mencamkan kata-katanya. Di mata keluarga Huang, kaki Huang Yuheng 100 hingga 10.000 kali lebih berharga daripada kaki Mo Xian. Karena langit telah rusak, mari kita ubah saja langit di Canceng. Malam berlalu, Chu Chen bangun keesokan harinya dan berjalan di tepi danau Song. Di tumpukan bunga plum, Song Qiu bangun pagi setiap hari untuk berlatih gerakan kaki kilin, tetapi dia tidak terlihat di manapun hari ini. Setelah kembali dari jalan-jalan, Chu Chen menemukan Song Qiu berdiri di lantai bawah villa, berpakaian sangat formal, dan bahkan gaya rambutnya jelas telah disisir dengan hati-hati. "Kakak ipar, mengapa kamu masih punya waktu untuk berjalan-jalan? Semua orang menunggumu berangkat." Song Qiu melihat Chu Chen dan berbicara dengan tergesa-gesa. Chu Chen melihat ke arah waktu dan berkata, "Bukankah kamu sudah membuat janji dengan semua orang untuk bertemu di siang hari? Waktu sekarang baru pukul 8 pagi. Ayah bilang kita ada janji jam 11. Tapi kita harus pergi ke sana lebih awal untuk menunjukkan ketulusan kita," kata Song Qiu. Suaranya sedikit bergetar keluarga. "Bahkan dimungkinkan untuk bertemu dengan perwakilan keluarga Ning, keluarga pertama di Tianan. Jika keluarga Ning juga datang, maka 10 keluarga akan bersatu. Ini pasti akan mengejutkan seluruh Tianan. Namun keluarga Ning yang dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Tianan tidak pernah bersikap seperti ini. Apalagi merendahkan diri untuk datang dan duduk bersama perwakilan berbagai keluarga." Sudut mulut Chu Chen bergerak-gerak sedikit. "Ayo pergi ke Hotel Huateng," termasuk kemacetan lalu lintas.
seharusnya tidak memakan waktu setengah jam. Namun, Chu Chen melihat ekspresi Song Qiu saat ini dan tahu bahwa anak laki-laki ini pasti tidak akan bisa tenang hari ini. Ayah dan kakek sudah menunggu di aula. Song Qiu menatap Chu Chen dengan samar. Saya ingin mendesak tetapi tidak berani. Chu Chen bisa memahami suasana hati mereka. Tunggu aku sebentar. Chu Chen naik ke atas, dan Song Yan sudah duduk di sofa di aula kecil, siap. Bagi keluarga Song, hari ini adalah hari yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian keluarga Song. Apakah keluarga Song hidup atau mati? Semuanya tergantung pada ini. Ini adalah satu-satunya harapan dalam situasi putus asa. Hanya dalam satu malam, keluarga Huang tidak berhenti menekan keluarga Song. Song Yan melirik Chu Chen, tanpa bantuan dari luar, keluarga Song akan menyatakan bangkrut hari ini. Jangan khawatir, istriku, serangan balik kita akan segera dimulai. Chu Chen tersenyum percaya diri pada Song Yan. Setengah jam kemudian, Song Qiu, yang melihat melalui air musim gugur, akhirnya menunggu sampai Chu Chen dan Song Yan turun. Di sisi lain, Song Xieyang juga menantikannya, menekan kegelisahan di hatinya, menunggu kedatangan Chu Chen. Ye Feikuan juga menyatakan di depan umum tadi malam bahwa serangkaian kerjasama penting akan diluncurkan antara keluarga Huang dan keluarga Ye. Song Xieyang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Kekuatan keluarga Song dan keluarga Huang sangat berbeda. Semua orang di Canceng sedang menunggu keluarga Song meninggalkan baju besi mereka dan menyerah karena malu. Bagaimanapun, keluarga Song lah yang pertama kali mengusulkan perang melawan keluarga Huang kemarin. Semua orang di kawasan bisnis Canceng menunggu untuk melihat lelucon ini. Jika bukan karena kata-kata Chu Chen tadi malam dan panggilan terus-menerus yang diterima Song Xieyang akan putus asa. Melihat Chu Chen dan yang lainnya mendekat, Song Xieyang tidak sabar untuk berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Chu Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun. Begitu dia masuk ke aula, Song Xieyang keluar dengan mata terbuka lebar. Chu Chen, dia juga berencana datang untuk sarapan dan membuat sepoci teh. Jelas sekali, ayah mertua tidak ingin memberi Chu Chen kesempatan ini. Mobil keluarga Song melaju perlahan. Dalam kegelapan, seseorang memegang kamera dan mengambil gambar ini. Berita segera keluar. Anggota keluarga Song pergi bersama dan dicurigai melarikan diri dari Canceng. Sebuah postingan menyebabkan forum meledak. Apakah keluarga Song menyerah begitu cepat? Ini sangat mengecewakan. Dia menyatakan perang terhadap keluarga Huang bahkan tanpa membuat keributan. Apakah Song Xieyang menderita kejang kemarin? Nona Song San yang malang, yang secantik bunga dan peri, mungkin harus hidup di jalanan di masa depan. Dari burung phoenix yang kaya hingga burung pipit yang bermasalah, sungguh menyedihkan. Rong Dong memegang ponselnya dan menelusuri postingan, merasa sangat bahagia. Adegan yang dia nantikan akan segera terjadi. Huzi, ikuti baik-baik dan siaran langsung berita keluarga Song untukku selama seluruh proses. Rong Dong menelepon dan berkata sambil tersenyum, ambil lebih banyak foto, terutama foto Chu Chen. Saya ingin melihat foto Chu Chen. Foto dengan mataku sendiri. Dia terlihat malu. Ngomong-ngomong,
Kamu bisa membuka siaran langsung dan memperbaruinya kapan saja. Rong Dong sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk menelepon Ye Sao Huang, Qian Busao, dan lainnya. Saat postingan siaran langsung menjadi populer, di pagi hari, seluruh komunitas bisnis Canceng sepertinya menyaksikan pelarian keluarga Song. Rumah Huang, saudara Huang Yang dan Huang Yu menerima berita dari berbagai sumber. Keluarga Song benar-benar rentan. Huang Yang sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyuman di wajahnya. Jika tren ini terus berlanjut, bahkan jika keluarga Song dimusnahkan dari kota Chan, kita tidak perlu membayar harga tinggi. Dari kemarin hingga sekarang, hanya dalam 24 jam, tidak diragukan lagi terjadi badai antara keluarga Huang dan keluarga Song. Sejauh ini, akibat dari badai ini adalah keluarga Huang dan Huang Yuheng kehilangan kaki mereka, dan keluarga Song telah kehilangan segalanya, dan bahkan mungkin hancur. Ini sepertinya menjadi akhir yang cukup bagus untuk Huang Yang. Wajah Huang Yu muram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Ada kabar bahwa keluarga Song mulai melarikan diri dari Canceng. Chu Chen tidak boleh melepaskannya. Kakak kedua, jangan khawatir, selama kita menghancurkan keluarga Song, dan kita dapat menawarkan harga setelah kita stabil, tidak akan sulit untuk melenyapkan Chu Chen. Tidak terkalahkan. Selama dia bisa dengan harga yang diberikan, pasti akan ada seseorang yang bisa mengatasinya. Adapun cedera kaki Yu Heng, saya yakin Yu Heng pasti orang baik. Huang Yu mengangguk. Saat ini, seseorang masuk dengan cepat dari luar. Huang Yuxuan memegang ponselnya dan berseru, keluarga Song telah tiba di Hotel Huateng. Apakah mereka berencana untuk makan terakhir kali sebelum berangkat perlahan? Huang Yang dan Huang Yu mengerutkan kening pada saat bersamaan. Seluruh kota fokus pada pelarian keluarga Song. Namun, ada yang salah dengan jalur pelarian ini. Sarapan terakhir, Huang Yujian mengikutinya dan mengomentari postingan siaran langsung Huzi. Hotel Huateng. Saat Song Qiu keluar dari mobil, dia merasa seperti akan mati lemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan ketegangan yang menyesakkan di dalam hatinya. Telapak tanganku sudah berkeringat, melirik Chu Chen dari sudut matanya. Song Qiu semakin mengaguminya, karena saudara iparnya masih tenang. Song Qiu memperhatikan bahwa mulut ayahnya sedikit bergetar. Saat kakinya menginjak ubin lantai Hotel Huateng, Song Sieyang pun menjadi gugup. Dia khawatir itu hanya mimpi. Dia juga khawatir Chu Chen ditipu oleh keluarga-keluarga ini, dan tidak mungkin mereka bekerja sama dengan keluarga Song. Dia hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Huang, menggoda keluarga Song, dan akhirnya menendang keluarga Song ke dalam jurang. Manajer lobi Hotel Huateng telah memperhatikan mobil yang diparkir di depan pintu dan mengangkat alisnya. Ponselnya juga membaca postingan tentang keluarga Song yang melarikan diri dari Canceng. Keluarga Song akan bangkrut. Sebelum kabur dari Canceng, apakah Anda masih perlu makan? Bab 138 lobinya juga lumayan. Manajer lobi Hotel Huateng menatap kelompok keluarga Song dengan mata waspada. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak saya. Kemarin, dia menerima panggilan reservasi dari Song Sieyang. Resepsionis Hotel Huateng langsung memberitahukan kabar tersebut.
yang membuatnya bingung. Huateng Hotel, jaringan hotel bintang 5 nasional, adalah salah satu hotel kelas atas terbaik di Canceng. Kamar yang ingin dipesan Song Sieyang adalah kamar termahal di Hotel Huateng. Di bawah serangan kekerasan dari keluarga Huang, bagaimana mungkin keluarga Song masih memiliki waktu luang dan uang untuk makan mewah di Hotel Huateng? Dia melihat lagi postingan langsung di ponselnya dan mencibir. Karena etika profesional, dia keluar, ekspresinya kembali normal, dan senyuman muncul di wajahnya. Selamat datang semuanya. Saya manajer lobi yang bertugas hari ini, Wu Deking. Manajer Wu, saya Song Sieyang. Saya sudah memesan kamar sebelumnya. Wajah Wu Deking menunjukkan rasa malu. Maaf, Tuan Song. Ada yang tidak beres di meja depan tadi malam. Kamar pribadi Huateng hari ini telah dipesan sebelumnya. Sungguh, maaf. Anda boleh makan di lobi. Mendengar ini, ekspresi Song Sieyang menjadi gelap. Makan di lobi, saya ingin menyambut keluarga Sun dan 8 mitra lainnya dengan standar tertinggi. Dan bahkan mungkin ada perwakilan dari keluarga Ning. Song Sieyang sendiri akan merasa malu jika baru saja menerima rekannya di lobi. Song Qiu mengerutkan kening. Manajer Wu, kami jelas telah membuat reservasi terlebih dahulu. Ini adalah kesalahan staf meja depan. Wu Deking berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Ini kesalahan Huateng. Hari ini, Anda dapat menikmati diskon 20% untuk minuman di Huateng. Wu Deking tetap tersenyum di permukaan, tapi ada sedikit rasa jijik yang tak terlihat jauh di matanya. Minuman mendapat diskon 20% yang mungkin tidak mampu dibeli oleh keluarga Song sekarang. Huzi adalah seorang detektif profesional, dan Rongdong mempekerjakannya dengan harga mahal untuk menyelidiki situasi keluarga Song. Segala sesuatu yang terjadi di depan pintu difoto secara diam-diam oleh Huzi dan diperbarui di forum sesegera mungkin. Keluarga Song sangat tertindas, sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Hotel Huateng. Kali ini keluarga Song benar-benar selesai. Saya telah membaca sejarah kota Chan. Keluarga Song adalah salah satu dari 5 keluarga di kota Chan saat itu. Master mana yang menyiarkan siaran langsungnya? Foto ini sangat berdefinisi tinggi bahkan menangkap keputusasaan di mata Song Sieyang. Postingan tersebut semakin populer. Huzi juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan menjadi Master Forum. Pada saat yang sama, Huzi juga memberikan beberapa foto close-up kepada Nona Song San. Semakin banyak kali ini, semakin kontras penampilan menakjubkan Nona Song San di mata penonton. Bagaimana kecantikan yang begitu menakjubkan bisa mengalami nasib buruk? Dalam analisis terakhir, keluarga Song dirusak oleh menantu laki-laki yang datang mengunjungi mereka. Komentar ini langsung disukai banyak orang. Apalagi melihat foto Nona Song San, membuat orang patah hati membayangkan wanita secantik itu telah menikah selama 5 tahun dan ia hanyalah seorang menantu. Kubis yang baik telah dimakan babi, Hotel Huateng. Setelah beberapa kata bernegosiasi dengan Song Sieyang, Wu Deking masih memiliki sikap yang sama. Dia bersikeras bahwa kamar pribadi di Hotel Huateng sudah dipesan. Chu Chen, apa yang harus aku lakukan? Song Yan mau tidak mau menarik pakaian Chu Chen dan berbicara dengan suara rendah.
Lobinya lumayan. Chu Chen tersenyum. Ku dengar dekorasi lobi Huateng juga megah dan sangat bergaya. Saya belum pernah ke sana, jadi ada baiknya untuk melihatnya. Song Changqing juga menarik napas dan melangkah masuk. Begitu hal itu terjadi, berdamailah dengannya. Keluarga Song tidak bisa mundur. Silakan lewat sini, kata Wu Deqing sambil tersenyum, melambaikan tangannya. Dia mengatur lokasi di aula dengan pemandangan yang sangat luas untuk keluarga Song. Selama proses ini, Wu Deqing mengangkat teleponnya dan melihat-lihat postingan. Mengetahui bahwa seseorang diam-diam merekam siaran langsung, dia hanya mengatur lokasi yang terang untuk tersebut keluarga Song. Silakan duduk, Wu Deqing tersenyum. Jika Anda perlu memesan, panggil saja pelayannya. Song Qiu menahan amarahnya dan langsung duduk. Song Changqing dan Song Xieyang juga terlihat jelek. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana penampilan perwakilan dari masing-masing keluarga ketika melihat keluarga Song hanya mengatur tempat duduk di lobi Hotel Huateng. Saya khawatir, kemungkinan yang lebih besar adalah pergi begitu saja. Lagi pula, perwakilan dari berbagai perusahaan mungkin belum pernah makan di lobi hotel seumur hidup mereka. Tuan Wu, dia duduk dan berbicara tiba-tiba. Wu Deqing, yang hendak pergi, berhenti, menatap Chu Chen, dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah, ini adalah paman ketiga dari keluarga Song. Kata-kata Wu Deqing agak menggoda. Chu Chen mengangkat kepalanya dan berkata, kamar manakah yang terbaik di Huateng? Wu Deqing tertegun, lalu menjawab dengan senyuman lucu, Teng Long Wan. Kamu sekarang harus merasakan bahwa keluarga Song kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Teng Long Wan dalam hidup ini. Chu Chen tersenyum, percaya atau tidak, kamu akan berlutut dan memohon kami untuk pergi ke Teng Long Wan. Wu Deqing mengerutkan kening, lalu mencibir, saya menantikannya. Wu Deqing berbalik dan pergi. Chu Chen melirik Song Xieyang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan tempat ini. Pemandangannya luas dan memungkinkan orang lain melihat hubungan keluarga Song kita. Song Yan melirik Chu Chen. Saat ini, hanya Chu Chen yang masih memiliki kepercayaan diri. Song Yan hanya berharap apa yang dikatakan Chu Chen tadi malam tidak bohong. Tempat gelap, Huzi mengambil beberapa foto berturut-turut. Keluarga Song mengambil sepoci teh dan sedang minum teh. Huzi merasa sedikit membosankan. Sepertinya keluarga Song benar-benar ingin makan enak dan kemudian melarikan diri dari Canceng. Huzi memperbarui postingannya. Lobi hotel, Wu Deqing menoleh ke belakang sambil mencibir, lalu berkata kepada penjaga keamanan di sebelahnya, ingatlah untuk mengawasi mereka. Saya pikir orang-orang dari keluarga Song ini ada di sini untuk makan makanan raja. Penjaga keamanan itu mengangguk dan bersorak. Izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Wu Deqing berkata sambil tersenyum. Menantu idiot dari keluarga Song yang pernah terkenal di seluruh kota baru saja mengatakan bahwa dia ingin saya berlutut dan memohon mereka untuk pergi ke sana. Teng Long 1. Penjaga keamanan itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Manajer Wu, apakah Tuan Song sebodoh itu? Memang benar bahwa sebuah pemandangan lebih buruk daripada 100 pendengaran. Di pintu masuk Hotel Huateng, sebuah mobil mewah perlahan berhenti.
Wu Deking menoleh, buru-buru merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Penjaga keamanan mempercepat langkahnya, melangkah maju, dan membuka pintu. Seorang pria paruh baya berjas dan berdasi turun dari mobil. Wu Deking melihatnya, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Ternyata itu Direktur Chen. Direktur Chen akan datang ke Huateng hari ini. Tapi dia tidak menyapa sebelumnya. Manajer kami, Liao, baru saja pergi. Tidak apa-apa. Aku sudah membuat janji dengan seorang teman untuk minum teh. Ketua grup Meijia, Chen Kuang-kuan, Wu Deking mengangguk dan membungkuk, tersenyum dan berkata, "Silakan masuk, Tuan Chen." Hanya ada satu sekretaris wanita yang datang bersama Chen Kuang-kuan. "Ngomong-ngomong, Direktur Chen, kamar pribadi mana yang dipesan temanmu?" Wu Deking bertanya sambil berjalan pergi. Chen Kuang-kuan berkata, "Tenglong nomor 1. Wu Deking berhenti sejenak, menatap Chen Kuang-kuan, dan berkata dengan suara tanpa suara, "Tenglong Wan." Chen Kuang-kuan mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa?" Hati Wu Deking sedikit terguncang. Tenglong Wan di Huateng Hotel jarang dipesan kecuali ada VIP khusus. Dari kemarin hingga sekarang, satu-satunya orang yang menelepon untuk memesan Tenglong Wan adalah Song Xieyang. "Bolehkah saya bertanya, siapa teman Tuan Chen?" Wu Deking bertanya dengan hati-hati. "Oh, dia adalah teman keluarga Song." Chen Kuang-kuan memandang Wu Deking, sedikit bingung dan sedikit malu di dalam hatinya. Di Canceng, dia belum pernah ditanyai seperti ini di hotel manapun yang dia datangi. Manajer lobi di depannya, yang namanya bahkan tidak dia ketahui, sebenarnya ingin mengungkap semuanya. Wajah Wu Deking tiba-tiba menjadi pucat. Ia tidak pernah membayangkan keluarga Song telah memesan Tenglong Wan untuk menjamu ketua grup Meijia. Tapi sekarang, keluarga Song diatur olehnya di aula. "Maaf, apakah ini ketua Chen?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jantung Wu Deking tiba-tiba berdebar kencang, berbalik dan lihat. Song Qiuzeng keluar. Matanya jelas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia telah melihat beberapa wawancara dengan Chen Kuang-kuan di TV. Sekilas Chen Kuang-kuan dikenali. Song Qiu berjalan dengan penuh semangat. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun seseorang dari Meijia Group datang, itu hanya akan menjadi perwakilan. Tanpa diduga, yang datang sendiri adalah pimpinan Meijia Group. Untungnya, kakak ipar saya mengizinkan saya keluar dan menonton. "Halo, Direktur Chen." Song Qiu mencoba menenangkan dirinya, menatap Wu Deking, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Maaf, Direktur Chen, keluarga Song kami tidak bisa memesan kamar. Jadi kami hanya bisa memesan kamar. Tetaplah di lobi." Song Qiu khawatir dan memandang Chen Kuang-kuan dengan hati-hati. "Saya takut ketua akan menjadi marah dan berbalik lalu pergi." Bersambung.